Shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa supaya saudara tetap dalam kondisi yang sehat dan terus bersemangat dimanapun Anda berada. Saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan kita talenta. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa ahli dalam beberapa bidang tertentu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya supaya rencana Tuhan bisa tergenapi di dalam kehidupan kita lewat talenta yang sudah Tuhan berikan. Sama seperti cerita perumpamaan tentang talenta. Ketika kita dipercayakan talenta oleh Tuhan, maka tugas kita adalah mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tetapi dalam perjalanan saudara, seringkali kita temui bahwa talenta yang kita punya, apapun itu, kita mahir berolahraga, kita menjadi expert di bidang komputer, dan lain sebagainya, membuat kita lama-lama merasa bahwa talenta kita ini sebagai tempat untuk membuktikan diri, sebagai ajang untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang pantas di titik tertentu. Sehingga kita mulai lari atau kita mulai beralih dari motivasi utama kita, yaitu untuk menyenangkan Tuhan lewat talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Lalu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan atau respon kita harusnya seperti apa sih sebagai anak-anak Tuhan dalam menerima talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Bagaimana kemudian kita harus mengolah talenta-talenta ini agar talenta atau keahlian yang Tuhan berikan tidak lagi menjadi obsesi buat hidup kita. Saudara, mari kita akan sama-sama belajar hari ini lewat pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Stephen Erastus berikut ini. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak
Salah satunya adalah pasti berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan kepada kalian dan saya. Apakah bakat ini membuat engkau jauh dari Tuhan atau enggak? Apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini untuk apa? Tuhan Yesus sudah ngajarin, hidupku untuk kemuliaan Bapa. Hidupku untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan, that's it. Shalom teman-teman semua. Salah satu kreativitas Allah yang hebat adalah menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam karakteristiknya. Kita bisa lihat manusia itu walaupun mereka kembar, tetap dari segi karakter ya, ada yang berbeda. Bahkan bukan hanya karakter yang berbeda. Dari seni mereka bisa berbeda, bakat mereka pun bisa berbeda walaupun mereka kembar. Itu yang kembar saja sudah kita bisa melihat bagaimana mereka bisa menjadi dua pribadi yang lumayan beragam gitu ya, Apalagi kalau kita berbicara mengenai miliaran manusia, teman-teman. Dengan perpaduan genetik antara manusia, perkawinan, dari opa oma. Dari genetik dari opa oma itu bisa mengalir, bisa ditemukan lagi di genetik cucu ataupun cicitnya. 4 generasi masih bisa kita temukan genetik dari opa oma atau kakek buyut sebelumnya. Itu kita bisa melihat bagaimana Allah memiliki satu sistem yang sangat kreatif. Yang menciptakan manusia sedemikian unik. Karena itu manusia sebenarnya bukan hanya special edition, tetapi juga unique edition. Karena sangat amat unik. Satu dari sekian miliar manusia. Nah, dari keunikan manusia yang beragam tadi, teman-teman, ada satu hal yang kita sebut dengan bakat atau talent. Nah, berbicara mengenai talent ini atau bakat itu ada berbagai macam juga sebenarnya. Ada musik, ada bahasa, ada perhitungan, ada berbagai macam lah bakat. Bakat itu bisa kita lihat ketika seseorang itu biasanya terlihat dari kecil ya. Ketika seseorang ini memiliki kelebihan di satu bidang tertentu, let's say musik deh. Dari dia kecil kita bisa melihat kok dia menangkap ketukan gitu. Tepuk tangannya tepat dengan ketukan yang musik yang dia sedang dengar gitu loh. Oh, apakah dia punya bakat atau talent di musik ya? Nah, demikian pula ada anak-anak yang pasti teman-teman tahu dong, yang di usianya masih sangat muda, mungkin let's say masih 9-8 tahun, dia bisa menguasai berbagai macam bahasa. Ini pasti teman-teman mungkin pernah lihat di sosial media, ini cukup banyak sih gitu loh. Dia bisa ngomong bahasa Inggris, ya Korea, bisa Chinese, bisa. Dan bahasa-bahasa lain, bisa 5-6 bahasa. Padahal umurnya mungkin ya 8-10 tahun, masih SD lah gitu, bahkan belum SMP, masih SD. Lah kita yang mungkin umurnya udah jauh lebih tua, kok kita 2 bahasa juga, salah satunya juga masih berantakan gitu ya. Inggrisnya masih amburadul ya. I don't know ya, mungkin dia juga dibina oleh orang tua yang fokusnya di sana. Anak kecil yang jago di musik di umur yang mungkin masih SD, mungkin memang orang tuanya memiliki fasilitas untuk anak ini bisa belajar. Jadi memang bukan hanya bakat atau talent yang dimiliki, tetapi bagaimana mengembangkan talent tersebut. Seberapa usahanya untuk mengembangkan talent tersebut. Nah, saya kembali lagi. Talenta orang itu berbeda-beda. Talent maksud saya. Bakat itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi poin penting dalam sharing kita hari ini adalah bagaimana dengan apa yang Tuhan ciptakan untuk diri kita masing-masing, untuk saya dan teman-teman secara pribadi. Bagaimana kita bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Itu yang saya sebut tadi dengan bakat. Dan apa bakat yang kita miliki? Apa keistimewaan? Ini bukan hanya bakat sebenarnya ya. Karakter pun juga satu keistimewaan. Bisa baik atau buruk? Yes, bisa. Keras atau lembut? Bisa juga. Tetapi bagaimana kita bisa memanage itu untuk kemuliaan Allah? Itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Apalagi bakat. Teman-teman yang bisa main musik. Kalian salurkan kemana bakat itu?
Saya nggak bilang harus pelayanan di gereja ya, itu nomor 2. Tetapi bagaimana kau menggunakan bakat itu, let's say bantu orang tua deh. Kan gak semua orang pelayanan. Ada yang bantu orang, bantu ekonomi keluarga, bantu orang tua. Itu pun pelayanan loh. Jadi kita jangan ngotakin, oh kamu punya bakat main musik ya, misalnya main musik atau nyanyi gitu ya. Kamu harus mengembalikan kepada Tuhan di gereja dong. Kalau bagi saya secara pribadi, saya melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Di gereja bisa nggak? Oh bisa, kalau bisa di gereja why not? Tetapi kalau misalkan ternyata nggak bisa, dia punya job-job, misalkan let's say pemusik, dapat banyak jobnya di hari Minggu untuk acara-acara wedding atau pernikahan. Di mana duitnya ini untuk membantu ekonomi keluarga. Berarti nggak bisa pelayanan. Oh ya udah nggak apa-apa, masih nggak masalah. Yang penting dia nggak rusak dengan bakatnya. Ini ya poinnya ya. Yang penting dia nggak menjadi pribadi yang semakin jauh dari Allah dengan bakat yang dia miliki. Dengan bakat yang dia miliki. Itu yang saya ajak teman-teman untuk, ayo kita mikirin bakat kita atau talent kita dengan lebih dalam. Nggak cuman, gue bisa musik, so that means aku harus main musik. Nggak sesimpel itu. Aku bisa main musik, aku bisa nyanyi, aku bisa pintar di bahasa ataupun tempat-tempat yang lain ya, sisi-sisi yang lain. So, what should I do next? Tentu untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Nah, kalau kita baca Matius 25 teman-teman, di sini ada perumpamaan tentang talenta. Banyak orang yang menghubungkan talenta dengan talent. Secara bahasa Inggris ya, talenta diartikan kalau kita bahasa Inggris jadi talent gitu loh. Tetapi sebenarnya talenta di sini berbicara bukan talent, bukan bakat. Tetapi talenta di sini berbicara mengenai potensi seseorang untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi dalam Matius 25 ini ada 3 konteks yang bisa kita temukan. Sebelum membahas mengenai talenta, sebelumnya membahas mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini berbicara bagaimana seseorang mempersiapkan kedatangan Sang Agung. Mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Konteksnya itu ya. Yang gadis-gadis bijaksana udah bawa minyak, ketika lampunya mati mereka sudah ready dengan minyak yang mereka bawa. Tapi yang bodoh habis ya udah, minta nggak bisa gitu loh. Itu konteksnya itu ya. Baru next konteks selanjutnya, perikop selanjutnya, maksud saya perikop ya, itu baru membahas mengenai talenta. Kalau kita baca Matius 25 di ayat ke-30 yang masih dalam perikop talenta, itu sampai ke dalam pembahasan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat peratap dan kertak gigi. Kalau kita tarik dari bakat sampai ke neraka, itu jauh loh. Bukan berarti nggak ada hubungannya ya, oh bisa berhubungan. Tetapi bakat nggak langsung bisa dihubungkan dengan, oh gue bisa main musik, kalau gue nggak mengembangkan, kalau gue nggak pelayanan di gereja, that means gue masuk neraka. Kayaknya agak jauh nih teman-teman ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke. Perikop terakhir dari Matius 25 ini membahas mengenai penghakiman terakhir. Maksudnya apa sih? Jadi dalam Matius 25 ini semua berbicara mengenai bagaimana seseorang mempersiapkan nasib kekalnya. Bagaimana seseorang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apakah Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang berkenan atau tidak selama kita hidup? Tentu hal ini kalau kita berbicara mengenai nasib kekal ya, itu nggak sesimpel bahas, ya lu bisa main musik, ya kembangin bakat deh. Kan ngomongin talenta kan, kamu bisa apa? Punya 3 talenta, ayo kembangin jadi 6. Ngomongin bakat musik ya, let's say kita punya satu talenta, kita mau kembangin jadi 2. Ini ngomonginnya kalau bakat musiknya kita kembangin, kan musik-musik juga. Apakah kita jadi punya bakat lain? Nah bingung kan? Wah, bakatku musik doang, jadi aku harus mengembangkan ke bahasa. Apakah itu jadi dari 1 talenta ke jadi 2? Atau dengan bakat musik aja aku kembangin, jadi nilainya jadi 2. Ya bingung ya? Iya nggak sih? Coba deh. Saya ajak teman-teman untuk ya sesekali kita mikir lah ya, nonton channel ini lah ya. Sesekali kita berpikir lebih serius, maksudnya begitu. Apakah itu maksudnya? Bagi yang saya pahami, teman-teman, sebenarnya itu bukan membahas mengenai bakat doang gitu loh. Bakat termasuk di dalamnya.
Tapi mengenai bagaimana hidup kita dengan apa yang Tuhan berikan, ada talenta, ada keluarga, ada kondisi finansial, lingkungan, kondisi pelayanan kita, gereja kita. Bagaimana kita mengembangkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dinilai Tuhan, apakah kita layak untuk masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Dia. Atau kita dilempar di Matius 5:30 ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini, coba deh, ini rasanya lebih make sense, lebih masuk dan dampaknya lebih dalam. Not just talent yang dihubungkan ke dalam kekekalan, tapi berbagai macam aspek hidup kita yang dihubungkan dengan kekekalan. Karena berbicara mengenai surga dan neraka, nggak cuma dibahas mengenai bakat. Tapi segala hal yang kita miliki dan kita miliki dapat dalam hidup ini, yang harus kita pergunakan dengan baik. Jadi mantap ya pembahasan kita, jadi dalam banget nih siang hari ini teman-teman. Nah, salah satunya adalah pasti berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan kepada kalian dan saya. Oke, let's say kita bicara mengenai bakat. Nggak masalah. Karena itu saya tadi ada satu kalimat yang saya bahasakan ke teman-teman semua. Apakah bakat ini membuat engkau jauh dari Tuhan atau enggak? Oke, orang mengembangkan bakatnya. Dia bisa main, let's say main piano. Dia les piano, dia kuliah musik sampai jago banget main piano. Dia sudah mengembangkan talenta loh. Kalau teman-teman mau menghubungkan ke situ ya, berarti dia sudah mengembangkan talentanya. Tapi at the end dengan pemain musik dia makin jauh dari Tuhan. Satu sisi ngembangin talenta, satu sisi jauh dari Tuhan. Mana yang dinilai? Ya mendingan dia, ya harusnya seseorang itu mengembangkan talentnya, bakatnya dan untuk Tuhan dong. Kan dia seperti itu. Tapi kan gak semua orang punya duit untuk les. Gak semua orang punya kesempatan untuk, even dia bisa punya talent musik, tapi dia lahir di hutan. Dia mau ngapain? Di pedalaman suku mana yang gak ada alat musik seperti di kota? Yang ada ya pentungan-pentungan atau gimana gitulah ya. Kendang-kendang yang dibuat dari kulit-kulit hewan, misalnya begitu. Oke, itu aja. Ya itu aja mainannya. Wah, ya begini-begini dong. Aku mau mengembangkan apa lagi? Terus dia nggak mengembangkan, jadi masuk neraka. Ayo teman-teman yuk, hari ini saya mau ajak teman-teman berpikir lebih dalam ketika berbicara mengenai talenta. It's not just about talent, but anything that you have now. Anything, keluarga, keuangan, bakat di dalamnya, karaktermu. Apakah kita menggunakan itu untuk kemuliaan Allah? Atau kau hamburkan semua itu hanya untuk dirimu sendiri? Kelayakan seorang anak Allah untuk bisa dimuliakan bersama dengan Dia nanti di kekalan adalah berdasarkan apakah karakternya semakin berubah seperti Kristus. Apakah motivasi hidupnya semakin serupa seperti Kristus yang dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu motivasi dari Tuhan kita Yesus Kristus waktu beliau masih menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Motivasi. Apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini untuk apa? Tuhan Yesus sudah ngajarin, hidupku untuk kemuliaan Bapa. Hidupku untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan, that's it. Anak Allah yang benar, itu sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Motivasimu pun harus sesuai dengan apa yang Bapa mau. Terus apa dong, Pastor, motivasi yang benar? Aku harus ngapain? Sekarang apa yang kalian miliki hari ini? Kondisi seperti apa kalian hari ini? Ada bakat di sana, yes. Ada kondisi finansial, yes. Ada segala skill yang kalian miliki sebagai seorang pembisnis, ya musisi, seorang yang pintar mengatur manajemen. Anything, ayo kita buat semua, kita arahkan semua itu untuk kemuliaan Bapa. Itu yang membuat hidupmu gak berguna nanti. Jangan sampai sekarang apa yang kita miliki, even bakat kita kembangkan, tapi bukan untuk kemuliaan Allah, akhirnya menjadi kutukan bagi kita. Kutukan apa sih, Pastor? Kutukan artinya adalah segala sesuatu yang membuatmu terpisah dari Allah selamanya, which is neraka. Kutukan bagi umat perjanjian baru satu hal, kebinasaan kekal. Jangan sampai kita mengembangkan diri kita. Kita bangun bisnis, kita kembangin bakat kita. Yang pada akhirnya engkau membuat dirimu jauh dari Allah. Yang kira kau dibuang selamanya jadi sampah abadi. Percuma.
percuma. Jadi kalau hari ini kalian memiliki bakat, kalau hari ini teman-teman di rumah memiliki skill khusus yang mungkin orang lain nggak miliki, let's say IT, yang benar-benar jago, hacker misalnya, nggak semua orang bisa jadi hacker, tapi nggak semua orang mau jadi hacker yang jago. Ya ilmunya banyak, tinggal kita buka YouTube misalnya gitu ya. Cara-cara menjadi hacker itu ada aja, tapi yang benar-benar mau jago banget itu harus belajar tahunan. Teman-teman jago dari sisi IT misalkan. Oke, kalian pakai itu untuk apa? Apakah menyenangkan Allah atau enggak? Ayo kembangkan diri kita ke sana teman-teman. Ayo biarkan hidup kita menjadi berguna untuk kemuliaan Allah, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Sekali lagi teman-teman, hidup ini perjuangan dan harus kita arahkan. Aku berjuang ke arah mana? Kalau kalian nggak mengarahkan, kalian kan berjuang ke sisi yang salah. Kalian berjuang mengembangkan bakat, bisa jadi salah kalau tujuanmu untuk kemuliaan dirimu sendiri. Ayo kita berjuang di sana. Taruh pikiran kita, hidupku hanya satu, untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Selamat berjuang ya teman-teman, mengembangkan diri kita. Sekali lagi untuk siapa? Untuk Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Stephen Erastus yang sudah berbagi pesan firman Tuhan soal obsesi di program Kacamata kali ini. Mari saudara, kita mau mengingat kembali motivasi kita ketika kita mencoba mengembangkan talenta dan keahlian yang sudah Tuhan berikan. Menjadi total tidak masalah, menjadi maksimal bukan suatu kesalahan, tetapi yang terpenting adalah sikap hati dan motivasi kita dalam mengembangkan talenta tersebut. Apakah betul sesuai dengan rencana Tuhan atau justru hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Mari kita belajar sama-sama untuk mengutamakan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra, pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Dan Yesus memberkati. Walau badai hidup datang silih berganti, walau musim berganti musim, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan semua di dalam doa.